Syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih dapat berkumpul di agenda yang insya Allah bermanfaat ya untuk kita semua. Kemudian yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah sebagai pengikutnya hingga akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, Thalib dan Thalibah sekalian, sebelum kita memulai agenda kita pada pagi hari ini, agar supaya nanti agenda kita berjalan dengan lancar dan dimudahkan dalam menyerap ilmu, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik Thalib dan Thalibah sekalian, jadi agenda kita pada hari ini adalah terkait dengan peran coaching dalam pengembangan diri. Nah, insya Allah sesi kita pada pagi hari ini akan didampingi oleh sosok yang memang tidak asing lagi ya di sekitar kita. The one and only, our principal, Ustadz Lukman Fajar Purwoko. Terima kasih kepada Ustadz Lukman yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan yang luar biasa ya. Kita tahu Ustadz Lukman itu luar biasa sekali sebagai sosok yang haus akan ilmu ya. Jadi harapannya nanti selama sesi ini teman-teman sekalian bisa mengikuti dan menyimak penjelasan dari beliau dengan baik begitu. Nah, baik untuk awalan mungkin ini ya Ustaz. Tema kita hari ini kan terkait dengan coaching sebagai pengembangan diri begitu ya. Peran coaching dalam pengembangan diri. Nah, mungkin teman-teman di sini belum tahu nih arti dan makna dari coaching sendiri itu apa sih, Ustaz? Menarik sekali, Zah. Jadi sebenarnya kalau menurut sejarah, coaching itu pada awalnya justru dimulai dari dunia pendidikan. Di awal dari dunia pendidikan di Harvard ya, kemudian yang artinya adalah mengantarkan sebenarnya. Jadi tugas seorang coach adalah mengantarkan menuju tujuan yang diinginkan. Artinya coaching itu apa? Coaching itu kalau definisi bebasnya adalah sebuah proses di mana terjadi dialog, diskusi, dan refleksi sehingga coach itu orang yang menjadi klien atau jadi kalau saya coach misalkan kita berdua proses coaching berarti saja disebut sebagai coachee gitu ya. Jadi agar kenal dulu istilahnya ya. Nah, tugas saya adalah mengantarkan ustazah, mengantarkan coaching menuju apa yang diinginkan. Nah, gitu. Oke, jadi coaching itu lebih kepada untuk menghantarkan ya individu supaya lebih mengenal akan dirinya, begitu. Betul, mengenal dirinya, kemudian tidak hanya itu Zah, bisa kemudian diterapkan juga di dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi coaching sendiri sampai dengan sekarang berkembang sangat luas. Di perusahaan-perusahaan itu menurut riset sangat bermanfaat. Bisa bahkan menurut beberapa riset itu sampai ada yang berhasil mengembalikan keuntungan perusahaan 7 kali lipat. Nah, sedangkan manfaat bagi pribadi otomatis karena individu itu kan unik. Nah, individu itu unik. Jadi kalau ibaratkan kita sekolah, ya semuanya dapat pelajaran A, B, C. Nah, tetapi dengan coaching, maka sesungguhnya seorang coach itu bisa mengantarkan coachingnya menuju keunikannya. Oke, jadi lebih kepada bagaimana caranya agar individu itu lebih maksimal ya dengan potensi-potensi yang ada dalam dirinya, begitu ya Ustaz ya? Betul sekali. Oke, nah terkait dengan materi kita pada pagi hari ini kan pengembangan diri gitu Ustaz. Nah kira-kira sesi coaching ini seberapa penting sih bisa menghantarkan individu atau taliban-taliban sekalian supaya bisa lebih mengembangkan dirinya? Seberapa penting Ustaz kira-kira? Iya, jadi sebagaimana di berbagai riset, coaching itu sangat membantu di dalam mengembangkan diri seseorang. Jadi di dalam beberapa sesi coaching yang saya jalani bersama klien, mereka merasa ternyata ada sebuah perspektif atau berbagai sudut pandang yang selama ini tidak terfikirkan.
dan itu muncul di sesi coaching. Dan saya juga merasakan itu gitu. Jadi ketika di dalam qadarullah, alhamdulillah saya sudah dapat sertifikat coach ya. Jadi diakui itu menurut ICF, International Coach Federation. Di situ memang kita latihan peer coaching. Nah, ketika merasakan peer coaching sendiri, saya ngelihat, oh iya ya, banyak perspektif yang kemudian tidak saya sadari ketika saya berpikir biasa, tetapi dengan coaching itu justru memperluas perspektif itu. Saya pernah juga dapat testimoni, saya membutuhkan ini dari seorang coach ya, saya tidak menyebutkan ininya, tapi kurang lebih saya sudah lama tidak merasakan pembicaraan seperti ini, dan semoga ini bisa kemudian memberikan arah yang jelas bagi kehidupan saya. Oke. Jadi sebenarnya coaching itu juga lebih bisa untuk memberikan sudut pandang lain ya Ustaz ya, untuk si coach tersebut. Nah, uniknya memang coaching ini Zah, bukan telling. Jadi coach itu bukan ngasih tahu, oh kamu begini-begini, bukan. Justru dilihat dari perspektif coach itu sendiri. Jadi uniknya di situ. Coach yang bagus, yang keren itu bukan lebih banyak cerita, tapi justru lebih banyak mengeksplor, bertanya, dan dengan kemampuan bertanyanya itu bisa memunculkan ide-ide yang selama ini tidak terpikirkan oleh coach itu sendiri. Oke. Jadi coach itu lebih memberikan stimulus ya, supaya bertanya, supaya nanti timbul stimulus untuk si coachnya, begitu ya Ustaz ya? Iya, betul sekali. Nah, untuk selanjutnya nih, mungkin kalau mungkin dari Tolibah pasti sudah punya yang namanya cita-cita ya. Nah, kalau dari sini mungkin apakah coaching itu bisa digunakan oleh siswa saat untuk bagaimana siswa itu bisa menentukan atau memilih jurusan yang pas ketika nanti akan masuk ke perguruan tinggi? Iya, insya Allah ya, saya yakin. Karena apa? Karena sebenarnya justru bukan coach sendiri yang menentukan, tetapi justru coach sendiri yang akan membangun kesadarannya. Apakah jurusan itu tepat baginya atau tidak? Uniknya di situ. Jadi bahkan di dalam beberapa topik coaching sendiri macam-macam. Ada yang tentang love, ada yang tentang hubungan suami dan istri, interaksinya, kemudian hubungan antara anak dan orang tua gitu. Jadi saya membaca kisah-kisahnya itu banyak sekali. Ada yang kisah di mana ketidakcocokan ya antara anak perempuan dengan ibunya gitu ya. Nah, di situ kemudian terbaca bahwasanya anak itu sebenarnya sangat mencintai ibunya, tetapi nggak tahu kenapa kemudian ada kendala-kendala. Nah, akhirnya dari sesi coaching itu muncul sebuah tindakan. Jadi yang penting dari sisi coaching ini adalah tindakan apa yang harus dilakukan sehingga hubungan itu bisa jauh lebih baik lagi. Tentunya kita ingin bahagia ya. Betul. Nah, dan yang paling penting ini saya baru baca semalam ya, yang saya share di grup kita bahwasanya ternyata untuk kemudian salah satu langkah untuk membuat mental health kita itu adalah dengan bercerita. Jadi saya pikir, saya juga baru oh ternyata manfaat coaching itu juga mengobati luka kita, gitu, mengobati luka kita. Jadi jangan takut yang namanya coaching atau konseling gitu ya, itu bukan orang yang bermasalah. Jadi kalau sering salah kaprah Zah. Di perusahaan-perusahaan atau di masyarakat umum itu saya masih sering mendengar, baru kemarin juga ada yang menyampaikan, ini kalau ini di coaching aja Zah. Nah, padahal sebenarnya tidak. Justru coaching itu untuk individu yang ingin berkembang, yang ingin maju. Dia pengen begini-begini tapi kok kayak ada hambatan apa. Nah, disitulah coaching berperan. Oke. Jadi memang coaching jadi untuk Tolibah sekalian di sini jangan takut, jangan khawatir kalau misalnya kadang-kadang di tengah-tengah pelajaran Zaki dipanggil sama Ustazah Inas untuk konseling. Nah, jangan takut ya, karena sebenarnya itu adalah kesempatan untuk kalian supaya bisa apa? Supaya bisa lebih mengeksplor dan supaya bisa lebih memahami diri kalian. Mungkin kurang lebih seperti itu. Betul sekali. Ya. Daripada salah jalan, Zah. Betul. Saya seringkali kan begini, kita itu melangkah di dalam kehidupan.
Apalagi ini masa-masa penting ya. Kalau kita salah melangkah, salah memutuskan, justru yang kita khawatirkan adalah di dalam ketika sudah berjalan, tiba-tiba oh ternyata baru sadar. Nah, itu kan akan lebih menghabiskan energi dan waktu gitu ya, dibandingkan ketika kemudian kita benar-benar di persimpangan jalan ini memilih. Nah, kalau boleh saya sampaikan ini di data kita bahwasanya 87% mahasiswa Indonesia itu salah jurusan gitu ya. Jadi menurut riset, jadi ini riset tahun berapa ini? 2014 ya, 6 tahun lalu ya. Semoga makin kesini makin berkurang. Nah, disinilah kemudian kita begitu concern ya tentang talent mapping, kemudian psikotes. Kenapa? Karena ini benar-benar mengajak mereka untuk berpikir jauh hari gitu. Mereka mau ngambil jurusan apa? Kalau mungkin usia SMP masih, oh saya mau sekolah sana, masih ikut-ikutan teman. Tapi mahasiswa ini nggak main-main ini, harapan saya gitu ya. Saya pikir anak-anak ini beruntung gitu. Kalau dulu saya mengambil jurusan karena faktor ekonomi. Kalau boleh cerita. Mau diceritain nggak, Zak? Boleh mungkin supaya anak-anak lebih ini ya, terbuka begitu. Iya. Tapi bukan berarti saya menyesali ya. Kalau sekarang saya konteksnya bersyukur. Karena saya dengan di elektronika di ITB justru bisa melihat perspektif lain ya dari sumber daya manusia itu sendiri gitu. Jadi kalau nanti saya berbicara nanti kita juga akan ulas ya calling gitu, panggilan hidup saya, maka sesungguhnya mengajar, mengembangkan orang itu merupakan panggilan hidup saya gitu, sehingga saya akan sangat senang ketika melihat murid-murid saya itu berkembang. Saya berulang kali menemukan anak-anak yang selama ini sejak di NFBS Serang ya, dalam tanda kutip dibully, diasihkan, kemudian ya udah saya dekatin, saya bina, saya bimbing untuk ikut lomba. Alhamdulillah luar biasa. Artinya anak-anak itu juga banyak berprestasi. Jadi saya pikir nggak ada anak yang kemudian tidak mempunyai potensi gitu. Bahkan dia sekarang kuliah di luar negeri. Masya Allah. Ya, yang lainnya masih di Indonesia, dia sudah melaju lebih dulu ya. Iya, sudah ini. Jadi dan dia ini jadi disitulah kemudian saya merasa haru gitu ya bisa membimbing anak-anak seperti itu ya. Ya memang kapasitasnya terbatas, tapi saya melihat potensi-potensi lain yang ada di anak itu. Dan saya yakin anak-anak kita tuh pasti punya potensi-potensi lain. Hanya bagaimana mengungkapkannya, memunculkannya itu yang kemudian menjadi PR kita bersama. Oke. Nah mungkin Ustadz, mungkin dari beberapa tolib dan tolibah masih belum yakin nih dengan pilihan jurusan yang akan mereka ambil nanti ketika masuk ke perguruan tinggi. Mungkin dari Ustadz Lukman ada ini tidak seperti tips atau langkah-langkah supaya siswa-siswa kita tolib dan tolibah itu punya perencanaan yang matang supaya nanti tidak ada yang namanya salah jurusan lagi. Nah, ini luar biasa, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi kita akan memulai dulu dari sesuatu yang sifatnya filosofis ya, agak berat dikit nih ya. Tapi semoga kalian nggak ngantuk ya. Nah, karena kalau kemudian kalian bisa menemukan ini sejak awal, Ustadz yakin kalian akan menjadi orang yang hebat luar biasa nanti. Ya. Jadi mohon izin, ini ketika kita melihat di sini, inilah yang saya bilang tadi ya, persimpangan jalan, bajak jalan ini kita mau di kampus yang mana gitu kan, mau jurusan apa, ini benar-benar nih, ini situasi yang kemudian anak-anak kita hadapi gitu ya. Dan saya juga ikut deg-degan sebenarnya karena kan kita bertanggung jawab ya ya. Dan kita tidak ingin kemudian berbuat kesalahan, dan kita ingin mengajak anak-anak itu berpikir objektif, berpikir luas, berpikir dalam gitu. Karena demikian mereka salah jurusan, mereka akan mundur gitu ya. Walaupun saya yakin seperti yang saya sampaikan tadi ya, ketika saya sudah ditakdirkan oleh Allah kuliah di ITB, di UNJ dan sebagainya, itu pasti ada hikmah. Nah, tapi bagi anak-anak yang belum, nah ini langkah ini ya, langkah utama. Dulu tuh karena saya berpikirnya sederhana, bisnis orang tua saya sedang kolaps pada waktu itu, kemudian saya tanyanya sederhana, ayah bisa nguliahin saya nggak? Kemudian almarhum ya, alhamdulillah, beliau semoga mendapatkan maghfirahnya, ampunannya. Beliau bijak sekali dan kemudian mengajak saya berpikir realistis, dan akhirnya ya udah saya ngambil SMK aja. Ya, tapi setelah SMK itu
saya mendapatkan prestasi, kemudian saya dapat undangan, tapi saya juga ditawarin kerja di Sharp ya. Waktu itu di Sharp itu, ayo ikut di Sharp, karena kan kita tes di perusahaan langsung ya, menjadi perwakilan dari sekolah untuk dites di perusahaan. Kalau saya lolos, maka semua siswa itu dapat sertifikat dari Sharp gitu ya. Semua siswa di sekolah Ustadz? Iya, jadi gitu. Seperti itu. Jadi kayak kalau dulu modelnya ada masa-masa seperti itu. Saya sampai ditawari setelah ini, ya udah kamu mau kerja di Sharp enggak, langsung nanti kamu bisa ke Jepang dan sebagainya. Cuma saya berpikir nggak tahu ya, kenapa saya pengen kuliah gitu ya. Jadi pengen jadi antara hati saya itu pengen kuliah di UNJ, jadi pengen pengembangan diri, dan ini rahasia ini. Ini saya pikir ini bisa jadi panggilan hati yang memang pada saat itu saya nggak paham. Nah, tapi kalau kita bisa membantu itu kepada anak-anak jauh hari, apa panggilan hati mereka, saya pikir disitulah akan ada pertolongan Allah. Dan itu yang akan kemudian dengan pertolongan Allah itu, maka jalan yang akan dilalui saya yakin akan lebih mudah dibandingkan kemudian ketika kita memilih secara ego kita pribadi. Nah, itu tipsnya saya pikir ya diantaranya. Oke. Jadi sebenarnya ketika Ustadz lulus dari SMK pun, kalau memang orientasinya hanya untuk materi, bisa saja ya Ustadz langsung approve atau mengiyakan tawaran tersebut ya untuk Iya, Jepang. betul sekali ya. Betul ya, saya malah nggak baru nggak juga ya. Iya. Mungkin kalau dulu Ustadz mengambil langkah itu, sekarang Ustadz nggak ada nih bertemu dengan kita-kita di sini ya. Iya. Kodarullahnya seperti Kodarullah ya. Jadi memang tapi ternyata alhamdulillah saya juga dapat kampus yang bagus di ITB ya setelah S2. Artinya kan memang kadang Allah mengganti gitu. Tidak pada saat itu gitu. Dan saya kan juga alhamdulillah juga sudah ke Korea, ke Beijing, ke Azerbaijan, kemana. Jadi beberapa negeri lah ya. Jadi artinya bisa jadi itu gantinya Allah tuh bisa jadi nggak pada saat itu, karena betul tadi orientasinya bukan materi tadi ya, betul, tapi passion, tapi mungkin panggilan hati ya, bisa jadi petunjuk dari Allah. Wallahu alam, itu rahasia ya. Oke, nah selanjutnya Ustadz, kira-kira apa lagi tips selain ketika teman-teman di sini masih bingung harus ke arah mana, apa yang harus dilakukan Ustadz? Nah, saya berpikir adalah yang paling penting itu kontribusi. Oke. Nah, kita lihat dulu ya. Oke. Sekarang kita perlu berhenti sejenak. Sepakat nggak anak-anak sekalian? Talibah. Sepakat ya. Jadi tolong kalau masih ada yang ngerjain yang lain, tinggalkan dulu. Ini cuma satu sesi, tapi ketika kalian pahami dengan baik sesi ini, saya yakin kalian akan lebih mantap kemana kalian harus melangkah. Dan langkah-langkah apa yang harus diperbaiki. Ya. Karena selama ini kan anak-anak sudah bekerja keras luar biasa, belajar ini, belajar itu, tapi tanpa berhenti sejenak, itu bisa jadi salah arah. Betul, karena kadang kita harus berhenti sejenak untuk memikirkan atau mengevaluasi kira-kira setelah ini kita mau kemana ya, atau kemarin-kemarin kita udah ngapain aja ya gitu. Cakep. Ya. Okay. Jadi luar biasa nih Saja Inas ya, betul sekali saja. Jadi kita juga pengen berhenti sejenak untuk mengisi energi. Nah, jadi harapannya ini bisa mengisi energi kita, mengisi energi kalian untuk bertarung kembali, untuk belajar kembali. Jadi Ustadz mohon izin, inikan dulu ya, singkirkan dulu hal-hal yang kemudian tidak bermanfaat. Oke, dan kita dengerin musik dulu, oke ya. Dipakai mic aja ya. Kita coba rileks dulu, pejamkan mata. Kalau yang ada pakai kacamata boleh ditaruh. Boleh rileks dulu. Refleksikan saja yang selama 1 mid sampai dengan mid semester ini. Kita refleksi, kita berhenti sejenak. Lepaskan beban yang ada.
boleh menyapa diri kalian. Apakah pada pagi ini kalian berbahagia dengan hidup yang telah diberikan oleh Allah atau sebaliknya? Baik, tidak perlu ini ya. Jadi ini sekedar kita menjeda aktivitas kita. Jadi ada yang mau cerita? Tadi sudah mulai fokus atau belum? Nah, ini kayaknya anak-anak harus diajak ngobrol nih, Zah. Oke, kalau mungkin kita tunjuk kali ya, Ustadz ya, supaya nggak ngantuk juga. Iya. Gitu kan? Oke, kita tunjuk nih. Mungkin dari Tolibah ya, Tolibah. Coba ke Taskia Safa, boleh diceritakan tadi? Refleksinya. Bisa perasaannya pada pagi hari ini atau refleksi dari pengantar tadi? Gimana Taski? Silakan. Oke, Taski sepertinya suara Taskia kurang terdengar jelas ya. Oke, mungkin terima kasih Taski ya karena kurang terdengar jelas. Karena dari sini suara Taski tidak terdengar jelas. Mungkin ke Tolib ya. Tolib, kalau untuk Tolib mungkin bisa diceritakan, Azam. Halo Azam. Iya, kenapa Zah? Ayo, tadi mendengarkan nggak? Iya, ya. Suruh ngapain tadi Zam? Coba boleh diulang nggak Zah? Oh, boleh diulang nggak Stad katanya. Oke, apa yang kamu rasakan pagi ini Zam? Yang saya rasakan pagi ini, kalau boleh jujur sih, saya semangat Tat. Lagi semangat nih Tat.
Masya Allah, lebih semangat ya Zam ya. Iya. Dari diskusi yang awal tadi kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak Zam? Kalau saya sih belum, mungkin nanti kalau udah materinya makin mendalam saya nanya Tat. Oke. Baik, terima kasih Azam ya atas ininya, pendapatnya. Cukup Ustaz atau Cukup ya. Oke, cukup. Oke. Terima kasih Azam. Baik. Untuk selanjutnya kira-kira apa lagi nih Ustaz? Oke, jadi kita akan lihat tayangan berikut ya. Ada. Baik, ditunggu ya, Talibun Tolibah. Ini Ustaz Fajar luar biasa ya, sendirian ini yang mengoperasikan Tolib dan Tolibah. Mengoperasikan 2 PC luar biasa. 2 PC ya. Jadi kita doakan ya Ustaz Fajar semoga sehat ya. Ya. Dan untuk informasi nih ya, Ustaz Fajar adalah merupakan salah satu orang yang berjibaku di balik tweet-tweet SMA yang sering kalian lihat, dan video-video student monthly atau misalnya video-video yang sering kalian lihat di Instagram SMA begitu. Ya Allah. Ya, sudah saja. Jadi kita sangat mendukung kelas 12 ya. Betul sekali. Apapun itu kita berikan untuk kelas 12 nih, insyaallah. Oke, boleh Kak. Ya. كان في هناك طفل شاب كده عنده حوالي 10 سنين، فقال لي والدته يا ماما هاتي لي حقنه الانسولين بتاع السكر لان انا تعبان قوي. قالت له يا ابني لو جبت لك حقنه الانسولين ولادك اخواتك مش هيتعشوا، يا دوبك الفلوس اللي هنا على قد الطعميه والعيش بتاع العشاء. فالولد طلع فوق السطوح وحرق نفسه وهو بيموت، بيقول لها يا ماما انا عملت كده علشان اوفر لاخواتي حق الانسولين اللي انا باخده. جريت عليه لما قالوا لي، جريت لقيته بيتحرق، جبت بطانيه ولفته فيها وخدته في حضني ومات وهو في حضني. الموضوع ده حطم حياتي وخلاني اقسمت اني اتفرغ للفقراء. ان انا متخصص اصلا في الامراض المتوطنه والحميات والبلهارسيا والديدان والحاجات دي، ودي امراض بتصيب الطبقات الشعبيه المطحونه وبتصيب الفقراء والفئات اللي هي يعني ظروفها ما تسمحش بان هي تدفع اكتر من كده، خصوصا ان المستشفيات الحكوميه لما بيروحوها هم بيجدوا لاسباب خارجه عن اراده الزملاء الاطباء الحكوميين، بيلاقوا فيها قله امكانيات. يعني كحه وصداع اللي تعبينك ما بتنامش بالليل. بطلع بره اشاعات بايه وتحليلات بايه والظروف على قدنا، ده على قدنا، ده على قد الناس الغلابه حقيقي يعني. غير الناس الثانيه ممكن تلاقي راكب عربيه ما يعرفكش مثلا او ما يسلمش او واخد بال حضرتك، لا ده ما شاء الله ممكن تكلمه في الشارع تساله مثلا انا تعبان يقول لك كذا كذا. يعني انا ماليش اكل معين لازم اكله، انا اي حاجه اقضيها بسندوتش طعميه او كده يعني ماليش، وفي نفس الوقت ما مش غاوي ملابس، مش غاوي ملابس، وفي نفس الوقت زوجتي مبسوطه وغنيه واولادي ناجحين. بلغني ان بعض التعليقات بتقول ان انا لبسي او مثلا ما هواش لبس متواضع جدا، اللبس ده اسمه لبس الشغل. انا هنا في العياده بنظف العياده، بعمل تحاليل، هو الميكانيكي بيروح الورشه بتاعته بالاوفرول ولا بيروح بالبدله السموكن اللي هو عينه لبيت المناسبات؟ وهو بيدرس لنا احد الناس الكبار اللي عمالقه في القصر العيني، في كليه طب القصر العيني، قال لنا يا اولاد اللي فيكم دخل كليه الطب عشان يبني عماره او علشان يعمل عربيه 20 متر، ده ما يخشش الطب، يروح يشتغل في البورصه او في التصدير والاستيراد، لان الطب ما تاخدش ما تستنزفش المريض.
Baik, Tolibah. Jadi itu ya tadi adalah sebuah video yang menggambarkan bahwasanya, oke, sebelum saya menyimpulkan video itu, saya ingin mengetahui nih dari Tolibah sekalian, apakah tadi menyimak ya? Mungkin ada yang mau menyampaikan hikmah atau kesimpulan cerita dari video tadi dari Tolibah? Saya deh. Ya, silakan. Siapa itu? Zian. Oke, silakan Zian. Kalau jadi dokter itu sebaiknya jangan terlalu mementingin gaji karena dokter itu tugas itu buat membantu orang. Bagaimana Zian? Bisa diulangi? Enggak jelas suaranya. Jelas sih, cuman belum begitu jelas. Coba diulangi. Kalau pengen jadi dokter itu lebih baik jangan terlalu mementingkan gajinya. Karena tugas dokter itu membantu orang yang di tengah kesulitan. Oke, cukup Zian? Iya deh. Oke, baik, terima kasih Zian ya. Masya Allah, luar biasa sekali Zian nih. Jadi menurut Zian Ustadz, dokter itu adalah profesi yang kalau ingin jadi dokter, kalian jangan menginginkan gaji yang besar, begitu. Itu menurut Zian. Kalau menurut Ustadz gimana nih kira-kira? Nah, kalau saya perspektifnya adalah, terima kasih Zian, luar biasa ya. Yang saya ingin tekankan sebenarnya adalah dari sisi ini Zah, yaitu sejauh mana kita bisa berkontribusi. Nah, jadi Ustaz Fajar. Nah, jadi mulia itu bukan hanya ditentukan oleh profesi, tetapi kontribusi. Nah, jadi kalian boleh jadi dokter, kalian boleh jadi pilot, kalian boleh jadi programmer IT, kalian boleh jadi guru, kalian boleh jadi apapun. Semua profesi itu mulia. Tetapi sesungguhnya yang kemudian memuliakan itu tidak hanya profesi yang membuat mulia sebuah profesi, tetapi adalah kontribusi. Nah, jadi perspektifnya betul tadi ya. Jadi kalau kemudian kita menjadi dokter hanya untuk menjadi kaya, maka sesungguhnya itu belum optimal. Menjadi kaya ingin boleh, karena kita tetap membutuhkan finansial. Tetapi hanya itu yang dijadikan salah satu tujuan, maka sesungguhnya itu perlu dikoreksi dan perlu dipikir ulang. Oke, baik. Karena sesungguhnya saya jadi teringat di materi LS 1 atau 2 ya kalau nggak salah. Ada yang namanya manusia itu diciptakan adalah untuk berkontribusi ya Sat ya. Betul sekali, sebagai khalifatul fil ard. Jadi harapannya Thalib dan Thalibah di sini ketika kalian memiliki sebuah tujuan atau sebuah cita-cita, sebuah profesi, harapannya jangan hanya berlandaskan finansial, tapi juga dibarengi dengan kontribusi kalian. Kalian ingin melakukan kontribusi apa sih di bidang kalian masing-masing? Kurang lebih seperti itu ya Sat ya? Ya, betul sekali Zah. Jadi karena perspektifnya nanti jadi jauh beda banget gitu ya. Kalau kemudian kita memiliki kontribusi seperti tadi Ustazah sampaikan, nanti kita akan urai juga. Itu disitulah Allah akan membantu. Nah, jadi jurusan itu ketika kalian memilih jurusan, maka niatkan kontribusi apa yang akan kalian berikan kepada umat ini sebagai misi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bisa jadi kalian jadi dokter profesional, gajinya besar, tapi misalkan kalian juga punya rumah sakit yang untuk membantu fakir miskin. Jadi ada sisi untuk kemudian mengambil nafkah untuk menjadi orang yang punya, yang bisa kemudian dengan tapi memiliki sisi dermawan. Nah, jadi sebenarnya itu saling melengkapi gitu ya, karena Islam juga membutuhkan orang-orang kaya yang kemudian membangun infrastruktur dan sebagainya gitu ya. Nah, luar biasa tadi Zian, terima kasih masukannya. Dan ini saya baca buku ini ya, ini bukunya The Calling ya. Jadi The Calling ini bagaimana anak-anak kita bisa berpikir ya, tulisannya agak tertutup. Nah, panggilan rahasia menyadari apa yang benar-benar Anda dan Tuhan inginkan. Nah, di buku ini tuh menarik sekali, Zah. Jadi bagaimana
penulis buku ini menyebutkan bahwasanya panggilan merupakan dorongan batin untuk melayani sesama. Panggilan ialah kekuatan dari dalam diri sendiri untuk memecahkan masalah di sekitar. Kemudian panggilan adalah energi dahsyat dari jiwa untuk menciptakan nilai tambah, berbagi, memberi dan bermanfaat bagi orang lain. Dan panggilan juga merupakan dorongan dari dalam diri untuk berkarya sesuai agenda atau keinginan Tuhan. Jadi luar biasa. Kalau kita masing-masing berkontribusi sesuai apa yang menjadi panggilan jiwa kita, maka sesungguhnya manusia itu akan kemudian hidup bahagia aja. Karena nggak akan saling iri-irian aja. Itu yang saya renungkan seperti itu. Kenapa? Ya karena memang ini hal ini yang ingin diinginkan oleh Allah kepada saya. Gitu. Saya nggak akan ngiri dengan misalkan Pak Jokowi yang jadi presiden gitu ya, karena memang peran saya tidak di situ gitu ya. Jadi mungkin saya tidak akan ngiri dengan yang lain karena memang bukan peran saya di situ gitu. Nah bisa jadi kalau misalkan contohnya di dalam kelas ini aja ada Ustazah Inas, ada saya, ada Ustadz Fajar gitu. Kalau kita menjalanin calling kita masing-masing, itu akan menjadi sinergi yang hebat, akan menjadi sebuah kolaborasi yang luar biasa gitu ya. Jadi kita bayangkan di perusahaan, dimanapun gitu, ketika kita menjalani calling kita, maka dunia itu akan damai. Tidak akan saling menjatuhkan, tidak akan saling iri, karena memang ya itu peran saya. Nah, jadi ini agak filosofis, tapi saya berpikir anak-anak harus mulai diajak berpikir gitu ya di sini. Dan ini panggilan saya merasa ini harus saya sampaikan kepada kalian gitu. Dan misalkan coach itu menjadi panggilan jiwa saya untuk membantu kalian gitu. Kalau dulu saya membantu anak-anak itu lewat event-event lomba-lomba robotik, tapi sesungguhnya yang saya kembangkan itu bukan itunya. Itu hanya tools saja, dan itu saya sadari makin kesini, oh ternyata coach ini tools yang powerful untuk membantu mengembangkan anak-anak. Jadi mengapa kemudian saya agak getol promosi tentang coaching gitu, karena ini hasil refleksi saya, pengalaman saya, dan ini salah satu tools ya, salah satu ya saya bilang yang efektif insya Allah. Jadi sebenarnya saya sudah melakukan percakapan coaching ya dengan murid-murid saya ya dulu, alumni, tapi mungkin saya nggak sadari itu gitu ya. Tetapi disitulah sebenarnya. Nah, kalau kita bisa bungkus coaching ini dengan sesi-sesi formal dan sebagainya, itu saya yakin itu akan lebih dahsyat hasilnya. Gitu. Jadi sebenarnya coaching itu lebih kepada harus ada kesukarelaan ya, atau panggilan dari si coaching tersebut ya, Sat, ya. Tidak bisa dipaksakan. Gitu. Betul ya. Jadi harus ada kerelaan, dan coaching salah satu fungsinya juga membantu kita menemukan calling ya. Kalau kita bingung mau ke arah mana sih, nah bisa jadi kita butuh teman diskusi. Nah, seperti halnya bingung, saya belum tahu nih Zah mau masuk jurusan apa, takutnya inginnya saya ini tapi pengennya orang tua saya ini, sedangkan bakat saya itu di sini gitu. Mungkin nanti bisa dibantu dengan sesi coaching seperti itu ya, Sat, ya. Iya betul, bukan untuk mendikte, iya, tetapi mencari solusi dari perspektif dia sendiri justru. Jadi kalau kalian ingin coaching, kalian jangan mengharapkan wangsit atau solusi mentah-mentah ya. Iya betul. Jadi sebenarnya coaching itu lebih akan diserahkan ke kalian sendiri sebagai yang akan melaksanakan apa ya istilahnya? Pilihannya, karena kalian yang menjalankan. Gitu. Betul sekali Zah. Jadi dengan adanya coaching itu harapannya jadi lebih, karena solusi itu muncul dari dalam dirinya, harapannya itu jadi lebih kuat. Beda ketika Ustazah Inas begini dengan Ustazah Inas calling dari panggilan dari dirinya ya kan, ada kemauan dari dalam dirinya. Nah, membangun kemauan itu mengidentifikasikan saya maunya apa, itu salah satu toolsnya dengan coaching. Tapi kan kadang ketika saya sudah tahu nih, oh ya saya mau mengambil langkah ini, tapi kadang tuh ada rasa keraguan saat kira-kira benar nggak ya saya ketika nanti mengambil langkah ini akan baik atau enggaknya. Nah kira-kira butuh penguatan itu apakah bisa didapatkan dengan coaching atau seperti apa, Ustaz? Selama ini yang saya rasakan iya Zah. Ketika kita masih ragu dengan sesuatu, itu bisa kemudian di-clearkan dengan coaching salah satunya. Nah nanti tinggal kita evaluasi. Jadi coaching itu memang bagusnya berkala.
bagusnya berkala tidak hanya sekali, nanti dicek lagi 3 atau 4 minggu kemudian gitu. Makanya kalau kita lihat historinya, coaching itu kan memang seorang dosen yang mengantarkan mahasiswanya itu untuk lulus. Nah, awalnya begitu. Jadi dia mengantarkan, ya akhirnya di dalam proses coaching itu, percakapan itu kan di dalam tanda kutip berdiskusi kan. Oh iya, bagaimana? Oh ternyata saya punya kendala ini. Saya kendala di diri saya kayak begini. Oh iya betul, bagaimana agar saya bisa jadi lebih baik lagi. Misalkan contohnya percaya diri. Saya nggak percaya diri kalau tanya. Bisa nggak? Bisa kan? Akhirnya apa? Nggak tanya ketika pelajaran. Oh nanti pelajari sendiri. Akhirnya sampai di rumah pelajarin nggak? Bingung juga. Bingung juga. Jadi terkadang masalahnya simpulnya karena tidak rasa percaya diri. Karena merasa kalau bertanya itu bodoh. Iya. Ya kan? Padahal sebenarnya belum tentu gitu. Padahal bisa jadi dengan pertanyaan itu justru menstimulus pikiran-pikiran kita. Nah ini kan, ini harus dibantu nih. Kalau kita masih mengalami, oh saya malu bertanya, itu bertahun-tahun sampai kuliah, ilmunya nggak akan berkembang. Justru akan menenggelamkan dirinya sendiri. Menenggelamkan dirinya sendiri, betul ya. Nah, coaching salah satunya membantu itu juga ya. Oh saya punya rasa tidak percaya diri saat ketika bertanya. Itu bisa jadi salah satu topik coaching ya. Walaupun itu konseling juga bisa ya. Nah, masih jadi ada sesuatu yang memang irisannya cukup ini. Tapi kalau nanti ada diagramnya. Jadi kalau konseling itu lebih ke masa lalu, lebih berorientasi ke masalah ya. Nah kalau coaching itu lebih ke masa depan. Saya pengen apa? Saya bergerak kemana? Nah jadi teman-teman libas sekalian, ini tadi satu pun belum menyampaikan perbedaan antara coaching dan konseling ya. Kalau konseling itu lebih ke masa lalu, kalau coaching lebih ke masa depan dan perencanaannya ingin seperti apa. Gitu. Dan dunia apa. Nah ini orang Jepang ternyata juga yang punya namanya Ikigai ya. Nah ini kemarin di BPI saya sempat sampaikannya di kelompok saya, walaupun sekilas ya. Nanti kalian juga boleh explore lagi. Jadi yang saya sampaikan ini potongan-potongan aja agar kalian lebih tertarik nih, explore lebih mandiri itu apa sih, penasaran. Karena demikian kalian menemukan ini, insya Allah saya yakin ya. Intinya sih sama, ada calling tadi ya yang saya bilang, panggilan hidup, kemudian misi hidup, kontribusi, itu berada pada topik yang sama. Dan ternyata orang Jepang itu punya konsep namanya ikigai. Ikigai itu ada titik persimpangan antara passion, antara mission, antara vocation, dan profession. Jadi imbang, balance. Antara passionnya apa, dia inginnya apa, kemudian dia misi itu callingnya itu kontribusinya apa, kemudian vocationnya itu kayak keahlian, dia bisa dibayar itu, kemudian profession ya memang profesinya itu. Nah kalau bisa balancing di antara kesemuanya ini, maka dia telah menemukan ikigai kalau menurut orang Jepang kayak begitu. Ikigai itu singkatnya adalah berarti makna hidup atau apa nih Zat? Nah, betul. Mungkin teman-teman sini masih belum paham nih, apa sih Zat ikigai? Nah, betul sekali ya. Jadi semacam paradigma ya. Paradigma di sini kan sebuah konsep di dalam memaknai hidup. Jadi makna dari hidup kalian tuh mau dibawa kemana sih begitu ya Zat ya? Betul. Mau melakukan apa? Mau melakukan apa? Kontribusinya apa? Dan itu juga menjadi profesi kalian. Kalian dapat finansial di situ. Jadi, nah ini di situ uniknya ikigai itu. Kalau kemudian kita hanya passion sama mission, tanpa kemudian kita memperhatikan kesejahteraan, bayaran dalam tanda kutip ya, maka kita akan merasa delight, kita akan merasa orang yang berkontribusi, tapi ya kita nggak akan dapat apa-apa, no help. Ya finansial kita akan memburuk. Nah, tapi sebaliknya kalau kita itu adjustment itu sangat tepat, maka dari finansial kita aman, kita juga bahagia, kita juga bisa berkontribusi, kita bisa mengembangkan diri. Nah, paket lengkap itu ya. Paket lengkap ikigai itu. Jadi saya pikir, oh ini titik temu yang luar biasa dan ini butuh proses ya. Ini nggak bisa ditemukan setahun 2 tahun gitu. Ini proses bertahun-tahun. Tapi kalau kita menuju ikigai itu kita lebih terarah hidup kita insya Allah. Gitu ya. Ini salah satu perspektif ya, barangkali dalam bahasa orang Jepang ikigai, dalam menurut sudut pandang orang Islam kita itu khalifatullah fil ard. Dan itu ketika dipadukan semuanya. Jadi di Islam itu juga sudah melihat ini semua kan. Nah,
tapi dibantu dengan sebuah framework. Ini akan sangat lengkap. Nah, ini perlu banyak dieksplori, tapi menarik sekali itu nanti di sini. Nah, jadi Ustadz ingin berhenti sejenak lagi nih. Apa profesi yang akan kamu raih? Coba. Dan selain itu, apa kontribusi yang akan kamu berikan dan langkah apa yang akan kamu lakukan untuk mempersiapkan diri? Nah, tolong silahkan ditulis dulu, Kak dan Tolibah ya. Profesinya apa profesi yang kamu inginkan ya, Sat ya? Iya. Mungkin Tolibah nih, Tolibah. Tolibah mungkin siapa ya? Tapi semuanya nulis juga ya, Zah? Masing-masing ya? Oh, nulis juga ya? Nulis juga masing-masing. Jadi 3 pertanyaan ini harapannya ditulis juga di kertas. Di kertas, masing-masing. Nah, boleh di kertas, boleh diketik deh. Oke, baik Tolibah sekalian. Jadi di sini ada 3 pertanyaan karena kita sedang berhenti sejenak. Pertanyaan yang pertama adalah apa profesi yang kalian inginkan? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah kontribusi yang akan kamu berikan dengan profesi tersebut. Begitu ya, Sat ya. Dan yang terakhir adalah tindakan. Tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk mempersiapkan diri untuk mencapai profesi tersebut. Untuk mencapai profesi dan kontribusi tersebut. Ya, baik. Nah, sekarang silakan dipikirkan, dituliskan, boleh di kertas, boleh di Word, silakan. Nah, ini juga bisa jadi elemen menyusun proposal kehidupan. Oke, yang sempat dilakukan juga ya oleh Tolibah sekalian, Ustaz ya. Jadi profesi, karena selama ini tuh saya lihat sebagian besar masih terjebak pada profesi ya. Saya ingin jadi dokter atau psikolog atau kemudian mungkin programmer dan sebagainya, tapi lupa menuliskan kontribusi. Nah, apakah ada yang sudah selesai, Tolibah? Oke, mungkin sambil kita tunjuk ya, Ustaz ya. Boleh, ya. Untuk Tolibah, coba saya ingin tanya ke Dini. Halo, Dini. Ya, gimana, Din? Jawaban kamu atas 3 pertanyaan yang ada di layar. Oke. Luar biasa. Kenapa, Din? Menuntut ilmu. Oh, jadi menuntut ilmu ya. Pengen jadi pengusaha, kemudian membantu orang-orang dengan membuka lapangan pekerjaan. Yang dilakukan adalah menuntut ilmu. Subhanallah sekali ya, luar biasa. Mulia sekali nih cita-cita dan kontribusi yang akan ingin Dini lakukan nanti ke depannya. Nah, menurut Ustadz Lukman kira-kira bagaimana nih profesi dan kontribusinya? Apakah yang memberikan komentar? Ya, jadi luar biasa tadi Dini ya. Saya pikir itu sangat mulia ya. Jadi seringkali pengusaha-pengusaha itu dalam tanda kutip merelakan sebagian besar hartanya di saat sulit agar karyawannya itu bisa bertahan hidup. Karena apa? Karena kalau dia nggak berusaha, ya bisa jadi karyawannya bisa jadi misalkan ya pilihannya sedang masa-masa sulit seperti ini, jadi ditutup nih usahanya. Tapi di satu sisi dia harus kemudian memikirkan kan karyawan ini kan sebenarnya sebuah dilematis. Di satu sisi mereka bersama dengan karyawannya, ya kan mereka sudah seperti keluarga. Di sisi lain kondisi bisnis sedang lesu. Nah ini kan betul-betul butuh kemuliaan ya. Kadang bisa jadi banyak ya yang saya pikir pengusaha-pengusaha yang kemudian rela melepas asetnya agar dalam rangka karyawannya itu tetap bisa memiliki mendapatkan haknya walaupun bisnisnya sedang lesu. Jadi kita doakan ya para pengusaha yang seperti ini dan semoga nanti ini salah satu pengusaha yang luar biasa sukses dan bisa banyak membuka lapangan pekerjaan ya. Amin ya Allah. Ya, Dini ya nih kita doakan semua nih Dini semoga benar-benar bisa mencapai
cita-citanya sebagai pengusaha yang mulia dan bisa berkontribusi untuk masyarakat Indonesia. Gitu. Luar biasa ya. Ada lagi Zah yang Thalib kita tanya juga. Oke, yang Thalib sekarang gantian ya. Coba saya ingin ke Faisal Rafif. Faisal, silakan disampaikan jawaban atas pertanyaan 3 tadi. Profesi apa, kontribusinya apa, dan langkah yang dilakukan untuk mempersiapkan hal tersebut apa-apa saja. Silakan Rafif. Profesi yang akan saya raih. Kalau saya sendiri sih pengennya buka usaha ya. Pengusaha ya? Ya insya Allah. Ya, terus kontribusinya paling saya coba ini sih deh. Coba baca-baca buku yang artikel atau apapun literasi yang isinya tuh kayak ngenalin saya dulu sama pengusaha tuh kerjanya apa sih, terus udah turun emang gimana lingkungannya nanti, apa yang harus dilakuin, kayak mungkin harus kenal dulu nih misalnya sama pasarnya apa, kalau misalnya saya jual ini harus ngapain gitu. Mungkin baru di awal-awal itu dulu sih. Terus ya kalau persiapannya itu tadi. Kalau untuk yang ketiga apa Rafif? Langkah-langkah yang Faisal lakukan. Langkah-langkah. Pertama, kalau saya sih pertama kenalin dulu. Keduanya belajar tuh nggak dari harus datang ke institusi belajar gitu, nggak harus. Mungkin kalau saya belajarnya bisa dari baca buku atau nonton video-video orang gitu. Terus juga yang ketiga praktek menurut saya, karena belajar tanpa praktek nggak ada ininya, nggak ada hasilnya. Jadi walaupun mulai praktek dari yang kecil-kecil, kayak coba untuk buka usaha makanan di sekitar lingkungan sekolah gitu, itu menurut saya juga jadi langkah-langkah buat saya mempersiapkan diri. Oke, cukup Rafif? Faisal? Ya, cukup. Cukup, oke. Terima kasih Faisal ya. Nah, Nista, jadi Faisal memiliki cita-cita untuk menjadi pengusaha. Sama seperti ini ya, Masya Allah, luar biasa. Nah, gimana nih Ustaz, kira-kira komentar dari Ustaz Lukman? Ya, Rafif ini Faisal ya, Faisal lebih terlihat lebih dalam tadi ya. Jadi dia sudah berpikir bagaimana kemudian usahanya itu di dalam mencapai usahanya apa yang akan dilakukan tadi kan. Nah, itu luar biasa. Jadi bagaimana dia mulai kemudian belajar jualan kecil-kecilan, dan bagi dia itu belajar. Nah, betul sekali ya, baca buku. Jadi kalau kayak begitu tuh namanya experiential learning. Jadi belajar dari pengalaman. Betul. Itu proses pembelajaran yang luar biasa. Dan ini kita akan melihat juga ya, saat Fajar. Minta tolong di slide-nya ya. Nah, ini ya. Jadi bagaimana kemudian ketika kita di dalam coaching ini sesungguhnya ini bisa gitu kan. Kita bisa dibantu ya sebenarnya. Di dalam melihat potensi kita gitu kan. Kemudian menyusun misi kita ya, atau menentukan ikigai kita, atau bahkan calling kita. Nah, ini di dalam sesi coaching. Salah satunya kalau ini kan, jadi coaching itu kan memang luas ya, tergantung topik apa yang mau diambil. Ini sebagai salah satu option saja. Gitu. Karena dengan bagi yang masih bingung, atau tadi misalkan dia sudah nyoba ini, ini kan butuh coach. Kayak kalau di olahraga sebenarnya setelah jadi tadi historinya, setelah di mahasiswa itu diadaptasi di olahraga. Coach ya. Jadi di olahraga itu kan ada 2 jenis olahraga, yaitu olahraga kasti dan olahraga bola.
Tipikalnya kayak begitu. Kalau kasti itu skillnya cenderung sama, pukul, tangkap, lempar, ya kan? Semuanya harus bisa melakukan itu. Makanya itu disebut berbasis kompetensi. Dan sekolah itu sebenarnya cenderung lebih seperti itu pada umumnya. Harus bisa begini, harus bisa begitu. Nah, tapi kalau coaching itu seperti halnya lebih mengarah ke olahraga sepak bola. Karena konsepnya adalah berbasis potensi masing-masing. Perannya, konteksnya kayak apa? Dia memahami betul, oh partner saya, dia sifatnya kayak begitu. Saya harus ngapain ketika berpartner dengan dia? Saya punya keahlian di dalam ngasih asis, ngasih umpan. Maka posisi saya sebagai apa? Nah, jadi beda nih, dua tipikal. Jadi ketika kita bersekolah, maka sesungguhnya kalau saya ibaratkan itu kita seperti di dalam olahraga kasti. Kita harus bisa begini, begitu standar. Tapi coaching, nah sekolah ini harus dilengkapi dengan coaching. Karena setiap individu itu unik. Nah, potensinya juga berbeda. Jadi ketika nanti Rafif jadi pengusaha, sangat bagus kalau kemudian nanti Rafif cari seorang coach. Jadi di Amerika itu mayoritas CEO itu punya coach. Gitu. Jadi mereka tuh punya, kenapa? Karena mereka butuh perspektif lain. Mereka butuh dibantu di dalam melihat berbagai perspektif itu. Jadi coach itu memang sangat luas. Di bisnis ini sudah sangat populer. Jadi yang Ustadz inginkan adalah jangan sampai anak-anak kita itu ketinggalan. Gitu. Justru sejauh mungkin kalian mengenal coaching ini, kalian bisa mencari nanti coaching ketika mahasiswa, itu luar biasa. Saya yakin ya, diteruskan jadi di SMA, mahasiswa, sampai kemudian kalian nanti jadi eksekutif, gitu kan. Itu ini sebuah profesi gitu ya. Dan Ustadz ingin kenalkan kepada kalian jauh hari, dan ketika kalian punya coach, Ustadz yakin insya Allah misi, visi dan sebagainya itu akan lebih terarah. Kemudian potensinya juga ya, jadi kan di dunia bekerja yang baru nanti akan mengalami ini itu, bagaimana dia harus menyesuaikan diri. Kemudian nanti di kuliah ya kan, dengan kesibukan yang sangat padat, misalkan dia harus bagaimana mengatur diri, mengadaptasikan diri, bagaimana mencari nilai yang terbaik. Nah itu kan butuh perspektif seorang coach kayak gitu, diskusi-diskusi. Jadi jangan sampai anak-anak NFBS itu nggak mengenal gitu, sebuah cara untuk melejitkan potensi diri dengan proses coaching ini gitu. Jadi ini bekal anak-anak nanti untuk kemudian nanti sampai kemudian nanti ya nggak tahu mereka bisa jadi eksekutif, jadi CEO gitu kan, mereka bisa manfaatkan. Nah, jadi life is a journey ya, jadi bukan sebuah tujuan. Nah, ya kita sama-sama berjalan. Proses coaching itu proses yang kemudian membuat kita nikmati ya perjalanan hidup ini. Jadi kita nggak akan bersedih, nggak ini. Ibaratkan kita itu akan kemudian punya keyakinan terus. Di saat kita terpuruk, di saat kemudian kita berjaya, maka kita bisa melihat semuanya secara lebih objektif. Dan ini yang saya sampaikan tadi, manusia itu unik, gitu ya. Ada sebuah kisah. Jadi di dalam sebuah sekolah, sebuah sekolah yang sangat terkenal itu ada elang, ada hiu, dan ada harimau. Sekolah yang sangat terkenal ini terbukti lulusannya terkenal di mana-mana, ya kan? Dan banyak yang ingin tertarik bersekolah di dalamnya. Akhirnya di sekolah itu pun diajarin bagaimana mereka harus berenang, mereka harus kemudian memanjat, berlari, bahkan terbang. Ketiga hewan ini mendaftar sekolah itu, gitu kan? Nah, mereka akhirnya belajar berenang, belajar berlari, dan belajar terbang. Tapi akibatnya apa?
Akibatnya setelah setahun kemudian justru bukan si elang makin lihai di dalam terbang, justru badannya luka-luka karena dia terpaksa untuk kemudian menyelam, berlari. Demikian pula hiu yang begitu perkasa di lautan, dia badannya juga luka-luka karena dia harus dipaksa terbang. Nah, ini sebuah anekdot ya dalam tanda kutip. Ya. Seringkali kita dipaksa untuk memiliki sebuah standar kemampuan tanpa kemudian mengembangkan nilai unik dari diri kita. Nah, NMBS tidak seperti itu. NMBS memandang keunikan setiap individu dan menghargai keunikan itu dan juga membantu mengembangkan keunikan itu. Nah jadi caranya siswa-siswa kita supaya tahu kira-kira hal unik apa sih yang ada dalam diri saya itu bagaimana, Ustaz? Terima kasih, Saudara Inas. Disitulah salah satu caranya dengan kita membuat melakukan assessment talent mapping, kemudian psikotest. Itu salah satu cara untuk membaca keunikan mereka. Dan setelah dibaca juga bisa didiskusikan, apakah bisa minta pendapat orang ketiga juga, misalkan orang tuanya, temannya, betul nggak sih saya begini begitu misalkan. Nah, itu juga akan menemukan. Jadi saya yakin kita itu masing-masing itu punya visi dan misi. Nah, seperti yang di gambar ini kan kita kelihatan nih. Untuk di sekolah pada umumnya kan seperti ini. Sekolah sama, belajar sama, buku sama. Ya. Kalau kemudian kita tidak belajar menemukan keunikan kita sejak dini, ya maka kita nggak akan menjadi orang yang maksimal. Kita unik itu karena kita maksimal, kita profesional di bidang kita. Itu kita menjadi unik, ya kan? Nah, maka sesungguhnya, nah tadi pertanyaan sejak Inas ini ya. Nah, disinilah kita bisa merefleksikan kepada di sini lagi ya. Jadi disinilah kemudian Al-Quran itu sudah memandu kita. Kita diminta menjadi Abdullah dan menjadi Khalifatullah fil ard. Jadi kontribusi. Dan di sini dipetakan, di sini Allah membimbing, semesta mendukung. Ya, aku ideal di sini dah. Dan kemudian di sini kita berkontribusi. Nah, dengan keunikan ini di sini justru kita melihat ya. Ketika kita membaca peran-peran kita, membaca potensi-potensi kita, disitulah akan ketemu keunikan kita. Dan kita bisa memetakan. Nah ini di sini ada berorganisasi, ada pelatihan, ada coaching, ada konseling, ada mentoring. Nah ini perannya beda-beda. Jadi yang tadi siapa, Rafif ya? Ya, Faisal. Nah tadi dan Dini tadi alangkah lebih bagus kalau kemudian kalian mulai mencari mentor. Mentor itu terkait dengan apa? Dengan profesi. Jadi mentoring dan coaching itu beda ya, Ustaz ya? Beda, betul. Kalau mentoring itu lebih kepada difokuskan dengan disesuaikan dengan profesinya. Betul. Tapi kalau coaching itu lebih kepada melihat perspektif lain. Betul. Gitu. Betul. Jadi saya sudah menjalankan ini itu. Tapi kenapa saya tidak berhasil juga? Nah, bagaimana saya meraih karir misalkan, bagaimana saya mengambil jurusan, bagaimana mengatasi, nah itu bisa jadi topik coaching. Nah, kalau mentoring itu di pelajaran apa ya, kayak guru, kita mau belajar IPA ya mentoring kan sama guru yang ngajar sains kan. Nah kalau di dunia pekerjaan nanti, nah sebenarnya NMBS ini nanti akan kita arahkan juga anak-anak ini punya mentor dah. Nanti di kelas 11 ya, kelas 10, kelas 11 itu mereka sudah punya mentor. Nanti orang tua yang punya kapasitas atau bersedia, terutama saya pikir banyak yang punya kapasitas ya, tapi bersedia, nah itu mereka bisa menjadi mentornya. Jadi akan dikasih tips-tips, jadi jauh hari mereka akan lebih memahami profesi tersebut. Nah, itu mentoring.
Jadi kalau kita lihat di skema ini bahwasanya setiap manusia itu pasti punya misinya masing-masing ya Ustaz ya. Betul. Punya keunikan. Nah, setelah kalian tahu keunikan kalian atau potensi yang kalian miliki, kalian bisa mengembangkannya dengan beberapa cara ya. Yang pertama ada pelatihan, coaching, konseling, mentoring, dan mengaktualisasikan diri di organisasi. Begitu ya Ustaz ya. Betul sekali. Karena kalau kita tidak tahu peta ini, ya kita bisa jadi hanya melakukan satu pelatihan. Padahal sebenarnya belum tentu. Karena kalau peta pelatihan itu kan lebih mendapatkan sebuah kompetensi, skill ya. Skill. Nah, belum tentu pelatihan itu tepat untuk kita. Nah, untuk menemukan pelatihan mana yang tepat untuk kita, salah satunya dibantu dengan coaching. Jadi coaching itu saya pikir kayak jadi sentral. Nanti kita bisa diskusi dengan coach pengembangan diri apa yang tepat untuk saya. Nah, misalkan itu jadi salah satu topik coaching ya. Nah, nanti di situ kan diungkapkan, oh ternyata saya begini-begini, saya kendalanya begini-begini. Nah, terus diajak berpikir, oh ternyata berarti kamu butuh mentoring di bidang ini. Kamu butuh pelatihan ini. Tapi itu dengan kesadarannya sendiri. Bukan di drive oleh coachnya. Bukan di drive oleh coachnya. Kamu harus begini, bukan. Ya. Karena yang tahu diri kita kan diri kita sendiri. Iya, betul. Nah, gitu. Dan di sini saya menyebutkan di sini ya, kalau kita bisa menentukan kontribusi atau peran kita, di situ saya kasih kata kunci ya, Allah membimbing, semesta mendukung. Contohnya apa? Ini banyak pengalaman saya yang saya serahkan ini sama Allah. Jadi saya berapa kali itu memiliki keinginan dan tiba-tiba itu dikabulkan. Dan bisa jadi saya nggak berdoa ya secara khusus ya, terbersih di dalam hati. Saya yakin hal-hal seperti ini bisa kalian dapatkan kalau kemudian kalian sudah selaraskan misi kalian itu dengan apa yang Allah inginkan. Jadi saya punya keinginan ya Allah, saya ingin membantu murid saya agar dia bisa berkembang. Saya melakukan itu, kemudian suatu saat saya berpikir, ya Allah, kok saya pengen ke Korea ya? Nah, tiba-tiba ada peluang ke Korea. Jadi bisa membimbing, bisa ke Korea juga. Dapat kan dua-duanya? Dapat ya. Sambil menyelam minum air ya. Ya ini kan apa ya? Ini rahasia gitu ya. Saya bilang ini bantuan dari Allah gitu. Kan kadang kita memang butuh perspektif baru, pengalaman baru. Dari situ saya ngelihat oh orang-orang itu kayak begini, belajarnya, cara belajar dia begini, cara berinteraksi begini. Yang akhirnya kan bermanfaat untuk bagaimana saya mendidik anak-anak yang mengembangkan potensi lembaga. Saya berpikir, oh kayaknya saya pengen kerjasama deh dengan orang Korea, tiba-tiba ada penawaran kerjasama. Nah itu saya bilang itu Allah membimbing semesta mendukung. Nah, di sesi yang sebelumnya saya sampaikan, saya gurauannya begini, malaikat kita itu punya grup WhatsApp. Kekinian juga ya, jadi malaikat juga ya. Iya, jadi malaikat itu kan punya grup kebaikan ya. Jadi kalau kita sudah punya potensi keinginan kebaikan, malaikat kita itu akan broadcast orang ini mau berbuat baik. Dan di sebelah sana juga, di sana ada bisa jadi ada sekolah, ada eksekutif yang menginginkan nih, wah ini saya pengen membantu sekolah. Nah, kedua malaikat ini berkomunikasi, gitu kan? Ya. Berkomunikasi ini kita bayangkan ya, realitanya kita nggak tahu, Allah yang Maha tahu ya. Ini untuk memudahkan kita, analogi kita saja ya. Nah, jadi berkomunikasi, oh di sana nih ya. Ini kan pernah disampaikan Pak Ridwan Hasan ya, beliau juga kurang lebih pernah menyampaikan seperti ini. Jadi saya pikir oh ya betul juga, ini sama dengan apa yang saya rasakan gitu ya. Jadi nyambung gitu. Jadi mengapa kemudian ada sebuah kisah di mana seorang kiai itu didatengin, Pak Kiai, saya ke Arab Saudi kok ketemunya orang-orang yang kayak begini gitu. Ya orang itu tergantung pikirannya. Saya ke Amerika, saya nggak ketemu tuh hal-hal yang kayak begitu. Artinya apa? Kita itu insya Allah dikumpulkan dengan orang-orang yang seide, sefrekuensi dengan kita. Kalau kita inginnya kebaikan, insya Allah akan pertemukan itu dengan orang-orang yang ingin berbuat baik, betul. Gitu. Jadi dimanapun itu tuh, saya ngerasa oh iya ketemu, oh ternyata dia juga pengen kayak begini. Jadi kok kayak nyambung sih gitu ya. Padahal sebenarnya itu Allah yang mengatur. Gitu. Allah yang mengatur, Allah yang membantu itu semua agar terwujud.
Karena Allah yang punya visi, Allah yang punya misi. Kamu tuh sebenarnya ditugasin untuk ini loh, spesifik. Tapi kan kita nggak mungkin dikasih tahu sama Allah secara langsung kan. Nah, kita lah yang harus mencari tahu. Tapi demikian kita sudah menuju jalan itu, pasti Allah akan bantu. Gitu. Nah, kadang kan dari tadi kan Ustadz bilang kita itu Allah itu punya misi dan Allah yang mengarahkan kita. Nah, tapi kan sekarang itu banyak anak-anak yang saat masih belum tahu harus ngapain, harus gimana. Nah, caranya anak-anak kita supaya bisa ke arah ke titik seperti yang Ustadz sekarang, terus gimana caranya, Ustadz? Ya, saya pikir memang sebuah proses pencarian gitu ya, sebuah proses pencarian. Di situ tadi yang dilakukan, tadi sudah mengarah ke situ gitu kan. Asal memang kita selalu menyelaraskan, apakah itu sesuai dengan nilai-nilai yang Allah inginkan atau enggak. Menjadi pengusaha apa dulu? Apakah Allah ridho dengan usaha yang dilakukan? Itu contoh-contoh untuk menemukan ke arah mana dia melangkah. Dan di sini gitu kan, kalau kemudian kita sudah ditentukan Allah apa yang kemudian Allah inginkan, kemudian hambanya seperti apa, kita sebagai hamba dan sebagai khalifatullah fil ard, kemudian bakat itu sebagai toolsnya. Saya agak geser. Bakat sebagai tools dan akhirnya kontribusi. Nah, kalau Abdullah itu amal terbaik Zah. Jadi kita tuh bisa jadi menggunakan amal terbaik kita unggul di sisi apa. Nah, itulah yang kemudian kita maksimalkan. Nah, bakat sebagai tools sehingga kita bisa berkontribusi. Mungkin karena ini udah agak cepet, ternyata udah setengah 9. Iya, udah 8.26 nih Ustaz. Gimana kira-kira? Kita lanjutkan lagi ya. Oke, saya percepat sedikit ya. Nah, di sini matriks pengembangan diri ini, framework pengembangan diri. Jadi kalau kemudian kita enjoy dan easy di sebelah kiri yang di Ustazah Inas itu ya, enjoy dan easy, itu nanti kita akan latih sehingga excellent. Sehingga dengan cara tadi ada coaching, ada kemudian training, mentoring, dan organisasi. Nah, di situ itu caranya agar excellent ya, agar excellent sehingga mereka bisa memiliki profesi dan bisa berkontribusi. Nah, ini skemanya. Jadi enjoy easy-nya dengan talent mapping, dengan psikotes, dengan refleksi diri dan sebagainya. Sehingga mereka menemukan apa yang mereka benar-benar enjoy dan easy. Lebih ke minatnya ya, enjoy itu lebih ke menemukan minat dan bakatnya. Iya, betul, bakatnya. Jadi demikian bakatnya sudah ketemu, arahnya mau kemana, tinggal dikembangkan dengan coaching, training, dan mentoring. Dipilah. Nah, setelah itu akhirnya mereka akan apa? Akan memiliki profesi dan juga bisa berkontribusi. Jadi ini proses yang berkelanjutan. Proses dari awal mereka bagaimana nanti pada akhirnya mereka bisa berkontribusi begitu ya Ustaz ya, sesuai dengan peran manusia sebagai khalifatullah fil ard. Betul. Nah, nanti bisa dibahas nih Zah. Nah, ini yang tempat tadi saya sampaikan. Jadi coaching itu lebih banyak ke masa depan dan asking, bertanya. Nah, kalau consulting itu lebih ke telling. Yang telling itu yang consulting, mentoring itu lebih telling dan masa depan, tapi lebih banyak bercerita. Kalau coaching itu lebih banyak bertanya. Jadi dibangun dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau konseling kan bertanya juga kan ya saya. Iya, bertanya. Tapi lebih banyak orientasinya masa lalu. Pas ya, ini yang bawah itu tulisannya pas, belum ditulisnya. Jadi dulu gimana, betul nggak Zah? Betul, konseling itu lebih ke orientasinya lebih ke masa lalu. Masih masa lalu ya. Nah, jadi menyembuhkan luka masa lalu kayak gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau ada yang galau-galau ya boleh konseling ke saya. Nah, karena galau itu mengganggu ya saya. Iya betul. Jangan sampai kalau ketika kalian galau itu justru malah membuat berdampak negatif ke kalian sendiri. Kayak misalnya galau ya jadi nggak semangat belajar, akhirnya rapotnya jadi jelek. Nah, jangan sampai seperti itu ya Ustaz ya. Tuh, jadi ada Ustazah Inas yang siap membantu. Ya, insya Allah. Jadi jangan takut ya kalau di WA sama saya gitu, jangan takut, jangan khawatir karena bukan kenapa-napa, karena saya itu peduli dengan kalian. Iya, gitu. Kita banyak yang peduli ya dengan guru-guru sangat peduli dengan kelas 12 dan ingin mengantarkan mereka menuju prestasi ya, yang terbaik gitu.
Dan di sini ya, jadi tadi bakat, misi hidup dengan coaching itu menjadi pintu gerbang ya. Nah, ini kalau saya gambarkan di dalam bentuk lain ya. Nah, gitu. Jadi bakat misi hidup nanti dengan coaching akan ketemu apa consulting, mentoring, kemudian training dan sebagainya. Nah, kira-kira sih demikian. Nah, ini nanti bisa dibedah di bimbingan konseling ya kalau waktunya tidak cukup. Jadi ini rencana pengembangan diri. Jadi bakat saya apa, kemudian kelemahannya apa, dan bisa dengan ini apa yang harus dilakukan. Apakah training, mentoring, organisasi, coaching, konseling, belajar mandiri. Jadi lebih spesifik. Dia lemahnya di mana? Misalkan dia mau UTBK nih, ya sudah fokus di UTBK-nya apa, tapi bisa jadi dalam proses belajarnya itu dia masih punya kendala apa, nah itu kan harus dibantu diselesaikan agar di dalam menyelesaikan, di dalam belajar itu lebih optimal, ya kan? Nah kalau sudah tahu kan enak nanti, nah, misalkan kayak begitu, nah itu bisa dengan coaching, ya kan? Nah, kemudian baru nanti bisa, nah ini nanti akan insya Allah ya akan lebih banyak dibahas. Nanti bisa dibantu ya saya di sesi BK ya, atau mungkin kalau mau sesi coaching juga boleh, tapi itu relevan. Nah, ini contohnya, ini pengisiannya nanti bisa dieksplor lebih lanjut ya. Harapannya ini bisa dibantu, dan ini kemarin sempat saya singgung nih Zah, ketika saya interview dengan salah satu calon orang tua, beliau adalah salah satu HR senior manager di salah satu bank. Saya cerita, Pak, alhamdulillah kami sedang mengembangkan coaching dan individual development plan. Wah gitu ya, bagus sekali gitu ya. Nah, itu pernyataan dari seorang HR senior manager di salah satu bank, Islamic Bank ya. Dan beliau bilang, wah nggak salah menyekolahkan anak saya di sini gitu. Jadi ini ilmu yang tidak banyak diajarkan di sekolah. Tidak semua sekolah Esat bisa memfasilitasi hal-hal seperti ini ya. Betul sekali. Dan saya yakin ini kalau anak-anak memahami ini dan dilanjutkan, insya Allah ini sangat-sangat membantu bekal mereka aja sampai kuliah dan sebagainya. Dan ini ya, butuhkah kita dibimbing, dibantu, dievaluasi berkala. Nah ini peran coaching itu di sini dah salah satunya. Jadi coaching itu bukan idealnya, memang tidak satu kali sesi, tapi bisa 4 bulan, bisa 1 tahun, bahkan lebih dari itu. Itu sesuai dengan kebutuhan si coachnya itu sendiri ya? Sesuai, betul. Sesuai. Ya, kita sih berharap kalau anak sebenarnya kalau sudah bisa self coaching, itu nanti akan lebih lebih cepat gitu. Dan saya sedang belajar itu self coaching. Oh gitu. Ada ya self coaching ya? Iya. Berarti si A mengcoaching dirinya sendiri. Iya. Jadi sebenarnya kayak membangun percakapan ya. Tapi itu memang saya sedang belajar itu, dan saya yakin kalau kita punya kemampuan itu tuh akan lebih memudahkan. Bagus banget ya, luar biasa. Gitu. Nah, jadi ini salah satu definisi, coaching is the universal language of change and learning. Nah, jadi di sini memang intinya adalah berubah dan belajar. Jadi si coachingnya harus ada kemauan untuk berubah dan belajar. Betul. Itu adalah modal awal untuk melakukan sesi coaching. Betul. Kalau nggak mau berubah, nggak usah. Nggak usah coaching. Nggak usah coaching. Nggak usah, karena buat apa gitu kan? Iya, betul. Gitu. Karena jadi, akan membuang-buang waktu juga, Ustaz, ya? Membuang-buang waktu, betul. Jadi change and learning. Kalau kamu mau berubah, kalau kamu mau belajar, kamu bisa menggunakan model metode coaching. Gitu. Dan di sini salah satu buku yang terkenal jadikan banyak referensi. Di sini Coaching for Performance. Jadi banyak yang perusahaan yang sudah menggunakan coaching ini banyak potensinya meningkat. Manfaatnya, benefitnya dua-duanya, baik bagi SDM tersebut maupun bagi perusahaan. Ya, jadi luar biasa. Dan ini salah satu tujuannya adalah mengembangkan potensi seseorang untuk meraih tujuan yang ia inginkan. Nah, ini di tweet pick ya yang saya pernah share ya. Iya. Nah, di tweet pick ya. Jadi biar lebih clear kenapa kok kita share seperti ini sih. Ini tujuannya biar anak-anak itu lebih aware, gitu kan, lebih aware. Dan kemudian kita juga bisa melihat definisinya ini bagaimana coaching memiliki peran. Nah, jadi adanya hubungan
hubungan kemitraan. Jadi sama-sama sejajar. Uniknya coaching itu seperti itu. Bukan berarti saya lebih pintar, seorang coach misalkan itu bukan lebih pintar, belum tentu. Tapi sejajar. Tapi sejajar, kemitraan. Jadi coach itu harus menghargai perspektif dan pilihan seorang coachee. Kamu mau pilih apa ya, itu pilihanmu. Tapi kamu coach membantu memperlihatkan, ya dalam tanda kutip, memperlihatkan konsekuensinya. Kedepannya kira-kira akan seperti Kedepannya apa? kira-kira akan seperti apa. Tapi dibangun dengan dialog. Bukan kamu nanti kedepannya begini, bukan. Jadi lebih smooth ya, Ustaz ya, lebih smooth. Betul. Dan di sini, nah ini syaratnya aja. Jadi kalau mau online atau tatap muka bisa, itu dilaksanakan 1 kali ya minimal, maksimal 4 kali, kemudian menyetujui kontrak yang sesuai platform ICF. Jadi memang harus sebenarnya rekomendasinya mau direkam, tapi kalau bagi anak-anak yang belum siap untuk direkam ya oke, nggak apa-apa. Kemudian dan menentukan tema dan goals. Jadi dia sudah disarankan punya gambaran dulu kira-kira saya mau apa. Tujuan coachingnya mau apa? Tujuannya mau topiknya tentang apa, itu komunikasikan. Kemudian berupaya komitmen untuk pengembangan diri. Jadi kuncinya itu ya, mau belajar dan melakukan perubahan. Betul sekali. Iya. Kira-kira kalau teman-teman di sini, Talibah sekalian, ingin melakukan coaching, bisa nggak, Ustaz? Boleh. Kemarin juga sudah ada nih Talibah. Oh iya, kemarin sudah ada ya. Salah satu Talibah yang memang secara sukarela melakukan coaching dengan Ustadz Lukman gitu. Nah, nanti kalau masih ada waktu boleh ditanya testimoninya gimana ya. Oke, boleh. Siap. Jadi coaching bukan bagi yang bermasalah, namun untukmu yang ingin menjadi pribadi yang lebih baik, gitu ya, itu yang saya tekankan. Kemudian topik coaching apa aja? Nah, tadi ada yang sudah disebutkan, bisa bermacam-macam ya, bermacam-macam tentang life balancing, kemudian mengatur waktu, bagaimana membangun hubungan baik dengan orang tua, kemudian sudah di dalam jalur sukses atau belum, yang dijalanin itu sudah betul atau enggak, kemudian jurusannya sudah mantap atau belum, misalkan gitu. Dan sekali lagi ini kalau kemudian ada kesalahan ini bukan kemudian tanggung jawab coachnya, tapi coachnya sendiri, karena dia yang menentukan pilihannya ya, bukan coachnya. Jadi kalau ada apa, jangan salahkan Coach Lukman ya. Saya hanya membantu, betul. Saya sudah meluangkan waktu ya saya untuk anak-anak gitu ya. Jadi jangan sampai juga, Ustaz Lukman ini salah gini. Aduh ya Allah, ampuni saya gitu kan. Baik. Dan ini bisa one on one coaching, bisa grup juga aja. Oh, bisa grup juga ya ternyata bisa ya. Grup juga, tapi memang saya sarankan yang paling maksimal yang saya rasakan selama ini ya individu ya. Individu. Di dalam sebuah organisasi bisa. Nah, jadi di sini ada diskusi dan sifatnya rahasia. Jadi jangan khawatir ya Ustadz, kalau ingin melakukan coaching dengan Ustadz Lukman, insya Allah akan menjaga asas kerahasiaan. Betul, karena itu sudah menjadi kode etik. Nah, jadi nama Ustadz sudah teridentifikasi sebagai professional coach, dan itu sudah certified. Dan sebenarnya kalau mau suruh bayar boleh dah, justru malah seharusnya bayar. Harusnya bayar ya, tapi ini ada keistimewaan dari Ustadz Lukman untuk siswa-siswa kita ya, terutama kelas 12. Ini free ya, Ustadz ya? Free, untuk Ini anak-anak free. Karena sebenarnya ketika dikomersialkan itu bisa berapa saat satu kali sesi? Ya bisa 500. 500.000 ya? Itu untuk yang reguler. Kalau yang sudah eksekutif itu 5 juta. Wow, luar biasa gitu nih ya. Jadi ini adalah kesempatan untuk kalian kapan lagi kan bisa melakukan coaching dengan orang yang sudah tersertifikasi begitu ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Nah, ini ada testimoni ya Ustadz dari salah satu coachee yang pernah Ustadz lakukan ya. Iya. Beliau adalah Ustadzah Selma. Beliau merupakan salah satu guru BK di SMA juga. Begitu. Latar belakang psikolog. Ya, latar belakangnya psikolog.
Jadi jangan salah ya, ternyata seorang psikolog atau orang yang memiliki latar belakang psikologi, mereka juga manusia ya, yang butuh bimbingan atau butuh coaching dari orang lain begitu. Seperti halnya tukang cukur. Tukang cukur mungkin jago cukur rambut orang, tapi sebagai tukang cukur dia juga harus butuh bantuan orang lain untuk mencukur rambutnya sendiri ya. Jadi jangan beranggapan bahwasanya guru BK, psikolog itu adalah orang yang sempurna, orang yang tidak punya masalah ya. Dengan salah kaprah. Sama gitu. coach juga sama ya saya. Coach juga sama, sebenarnya dia juga punya masalah. Coach ya. juga punya keterbatasan ya. Betul sekali. Tapi mau membantu yang lain ya insya Allah. Dan itu bukan promosi ya, tapi untuk sekali lagi untuk kebaikan kalian gitu ya. Harapannya kalian sih bisa memanfaatkan ya Sat ya. Betul. Kalau yang mau coaching boleh, kalau memang yang belum punya ketertarikan ya tidak apa-apa. Tidak memaksakan. Ini hanya sebagai pengantar saja. Pengantar. Yang penting kalian itu Ustadz ingin membangun perspektif ya. Tadi tentang bagaimana kita harus berkontribusi dan bagaimana cara mengembangkan diri. Toolsnya itu nggak hanya pelatihan. Iya. Nggak hanya experiential learning tadi, tapi banyak, dan salah satunya itu adalah coaching. Bisa jadi mereka nanti ketika kuliah punya coach atau bahkan ketika bekerja baru punya coach, nggak masalah. Tetapi paling tidak informasi ini sudah tersampaikan. Okay. Nah ini beberapa testimoni dan nah ini masih ada waktu nggak Zah? Ini sudah pukul 8.40 ya? Iya, karena nanti 8.50 mereka akan masuk ke sesi 2. Iya, baik. Nah, sebenarnya ada film, tapi baiklah kalau waktunya sudah terbatas ya. Baik, talib dan talibah sekalian, jadi memang fokus sesi kita pada pagi hari ini adalah bukan promosi tentang sesi coachingnya ya, tapi lebih kepada apa-apa saja sih yang harus kalian persiapkan supaya bisa supaya bisa mengembangkan dirinya secara optimal. Dan bisa berkontribusi. Betul. Sesuai dengan memang keunikannya masing-masing, sesuai dengan profesi yang ingin kalian capai nanti ke depannya. Gitu. Jangan sampai ikut-ikutan. Ya, jangan sampai kalian teman-temannya ternyata pengen jadi dokter, jadi dokter juga. Nah, jangan kayak gitu ya, tapi cita-cita kalian itu harus disesuaikan dengan keunikan kalian, harus disesuaikan dengan potensi, minat, dan bakat kalian. Agar apa? Agar nanti ke depannya ketika kalian sudah mencapai profesi tersebut bisa lebih maksimal ya, dan bisa berkontribusi begitu. Harapannya seperti itu. Betul sekali Saudara Inas. Dan tidak hanya cukup kalau hanya profesi, ya profesi. Setelah jadi dokter, setelah jadi programmer selesai ya. Tapi kalau sudah dibangun sejak sekarang kontribusinya apa, harapannya terus belajar. Betul. Bisa jadi ketika kuliah nggak hanya belajar tentang dokter, tetapi bagaimana belajar ilmu manajemen rumah sakit. Nah, ya kan? Karena dia nanti mau punya rumah sakit, berkontribusi. Jadi kan akan lebih berkualitas. Betul. Yang akan menjadi dokter yang berkualitas ya. Betul. Betul sekali. Nah, mungkin karena waktunya juga sudah memang terbatas ya, tolib dan tolibah sekalian. Mungkin kita cukupkan sekian sesi inspiration talk kita ya pada pagi hari ini. Oke, kalau mungkin ada pertanyaan atau hal-hal lain yang ingin disampaikan, boleh langsung japri ke saya ya. Atau kalau yang ingin coaching dengan Ustadz Lukman langsung, boleh hubungin kemana Ustadz? Boleh ke saya atau ke Ustadz Inas? Oke, boleh ke saya atau langsung ke Ustadz Lukman juga boleh. Nah, baik Tolibah, karena waktunya sudah habis, mungkin kita cukupkan sekian sesi kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya sebagai moderator, dan Ustadz Lukman juga mohon pamit undur diri dari sesi kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Baik, mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.